Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Gurun Utara, tambang-tambang sedang ramai. Gelombang kultivator pergi, dan gelombang lainnya tiba. Mungkin tampak seperti pergantian penguasa, tetapi kenyataannya, tidak ada yang berubah. Kehebatan Yi Feng masih segar dalam ingatan mereka, dan ia bisa kembali kapan saja. Para pengawal naga hitam tidak berani bersuara, tetapi tetap berdedikasi pada pertambangan. Memang benar pemilik tambang berganti, tetapi para penambang tetap ada. Melihat dedikasi para pengawal naga hitam, para anggota sekte Shinto merasa senang. Mereka menjaga tambang dengan ketat dan mendiskusikannya dengan antusias. Para pengawal naga hitam sungguh luar biasa. Kemajuan penambangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Memang, produksi besi meteorit telah meroket baru-baru ini, menjadikannya sangat berharga. Kita dapat mengakses tambang ini berkat dukungan Senior Yi. Beliau pasti orang luar, karena telah bermurah hati membantu kita. Senior, kebaikan Anda, tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di sekte Shinto. Mendengarkan semua diskusi yang panas, tetua terkemuka juga sangat tersentuh. Tetapi melihat bahwa tambang itu masih belum menghasilkan pasir kristal meteorit, ekspresinya menjadi serius. Senior, kami pasti akan mengingat kebaikan Anda. Hanya saja, produksi mineralnya bagus beberapa hari terakhir, tapi kami belum melihat pasir kristal meteorit. Ini sungguh aneh. Logikanya, mineral di sini berkualitas sangat tinggi, jadi seharusnya ada pasir kristal meteorit. Sebuah suara berat mengejutkan semua orang, menoleh. Pria tua di sampingnya juga menunjukkan ekspresi khawatir. Ah, pasir kristal meteorit sangat berharga, siapa yang bisa menjamin tambang ini akan menghasilkannya? Semoga Tuhan memberkati kita dan membantu kita mendapatkan sepotong pasir kristal meteorit, kalau tidak, pemimpin sekte akan berada dalam bahaya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang berdiri di kejauhan, menatap tambang, menegang. Mereka saling menatap cukup lama, wajah mereka dipenuhi kecemasan yang terpendam. Mungkin doa mereka dalam hati telah membuahkan hasil. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan kegembiraan dari kaki gunung. Astaga, pasir kristal meteorit. Pasir kristal meteorit telah muncul. Teriakan itu menarik perhatian semua orang. Sang tetua memimpin pasukannya mundur dengan panik. Seorang murid Shinto memegang biji kecil di tangannya. Biji itu tampak tak lebih besar dari kacang polong, tetapi di dalamnya terdapat batu permata yang berkilauan bak bintang. Wow, semua orang berkumpul, mata mereka dipenuhi kegembiraan dan ekstasi. Wow, ini pasir kristal meteorit yang legendaris. Harta karun, benar-benar harta karun. Menyaksikan harta karun ini dengan mata kepala sendiri sungguh hidup yang berharga. Kerumunan itu dipenuhi oleh berbagai macam afiliasi, dengan pengawal naga hitam dan murid-murid Shinto berseru takjub. Seorang tetua yang datang mengambil kristal itu dengan tangan gemetar, memegangnya dengan hati-hati. Setelah mengamati lebih dekat, terlihat air mata menggenang di mata seorang pria tua. Tuhan memberkati sekte Shinto kita, Tuhan memberkati sekte Shinto kita. Senior Yi dengan murah hati merelakan tambang ini agar kita bisa mendapatkan pasir kristal meteorit ini. Ketua sekte kita terselamatkan, dan sekte Shinto kita pasti akan bangkit. Begitu kata-kata ini terucap, puluhan murid Shinto meluapkan kegembiraan, mengepalkan tangan mereka dan saling memandang dengan penuh semangat. Seluruh tambang diliputi kegembiraan. Tepat saat itu, tiba-tiba, riak-riak menyebar di langit, aura mengerikan bagaikan datangnya musim dingin. Wajah semua orang membeku, bahkan tetua yang memimpin pun terkejut, buru-buru mengumpulkan pasir kristal bintang jatuh. Semua orang mendongak dengan gugup. Riak-riak menyebar di langit, dan beberapa sosok perlahan muncul. Beberapa tetua melangkah maju. Masing-masing pria berambut putih ini memancarkan aura yang tak terduga, tubuh mereka dipenuhi kekuatan Dao Agung. Masing-masing memiliki aura seorang tokoh agung. Meski begitu, para tetua ini dengan sopan berdiri di samping, layaknya pelayan. Kemudian, seorang pria tampan melangkah keluar dari riak-riak itu. Wajahnya menyerupai seorang pemuda di puncak kejayaannya, berbalut pakaian mewah. Berdiri dengan tangan di belakang punggung, ia menatap ke bawah, memancarkan aura kebangsawanan yang tak biasa. Matanya yang seperti bintang menatap ke bawah, ekspresinya acuh tak acuh. Bibir tipisnya terbuka, nadanya semakin dingin. Serahkan pasir kristal meteorit. Meskipun kata-katanya tidak menunjukkan emosi, nadanya dingin dan tegas, seperti perintah yang membuat orang merasa tidak nyaman. Dikombinasikan dengan sikapnya yang merendahkan, mereka langsung menyentuh hati. Namun, anggota sekte Shinto bukanlah orang biasa, dan tentu saja tidak akan bertindak impulsif seperti pemuda pemarah itu. Bahkan ketika mereka melihat kesombongan pengunjung itu, mereka tidak bereaksi dengan marah. Tetua terkemuka, yang lebih berpengalaman, telah menebak latar belakang kuat pengunjung itu setelah melihat kehadirannya dan mendengarnya mengancam akan meminta pasir kristal meteorit. Setelah beberapa saat, ia segera melangkah maju dan memberi hormat. Yang mulia sopan, kami adalah anggota sekte Shinto. Pasir kristal meteorit adalah masalah hidup dan mati bagi pemimpin sekte kami. Kami tidak bisa menyerahkannya begitu saja.
Kami harap Anda bersedia. Sikap tetua itu sempurna dan sangat hormat. Namun di tengah kalimat, seorang pria tua di udara mencibir. Anda sudah merasa terhormat atas permintaan Tuan Muda Liu. Serahkan pasir kristal meteorit segera. Anda tidak akan menoleransi keraguan apapun dalam masalah ini. Semua orang tercengang oleh kata-kata itu, mata mereka dipenuhi amarah. Meskipun mereka tak berani bicara sepatah kata pun, raut wajah para anggota Sekte Shinto semakin muram. Mereka tak bisa berdiam diri menyaksikan kesombongan itu. Banyak dari mereka diam-diam mengepalkan tangan, mengambil barang milik orang lain dan mengklaim itu kehormatan mereka. Ini sungguh keterlaluan. Wajah tetua pemimpin juga muram, tetapi ia tak berani menyinggung. Ia telah berada di Tanah Suci selama bertahun-tahun dan baru saja mendirikan Sekte Shinto bersama beberapa teman. Tentu saja, ia tahu bahwa tempat ini penuh bahaya dan tak boleh lengah. Seseorang mungkin akan muncul, seseorang yang tak tersentuh. Setelah ragu sejenak, ia hanya bisa terus menyapa dan menguji keadaan. Pasir kristal meteorit ini sangat penting. Jika aku menyerahkannya begitu saja, aku tak akan bisa menjelaskannya kepada rekan-rekanku. Aku ingin tahu apakah kalian. Pemuda itu masih tidak menjawab, hanya senyum sombong di wajahnya yang perlahan mengembang. Di belakangnya, seorang lelaki tua menunduk, matanya menunjukkan penghinaan. Mengaku, jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan pasir kristal meteorit segera, atau kau akan membawa bencana bagi sesama muridmu. Kuingatkan kau, putraku berasal dari Istana Meteorit, dan aku seorang tetua di sana. Istana Meteorit. Kata-kata yang menggema itu bergema seperti guntur, dan kaki semua orang tertekuk kaget. Ini adalah sekte terkuat di negeri Meteorit. Dari raksasa seperti itu, satu sosok saja sudah cukup untuk membuat negeri Meteorit gemetar. Penguasa Istana Meteorit adalah penguasa bintang saat ini, pemimpin semua kultivator di bintang kabut. Sekalipun orang ini hanyalah putra seorang tetua, ia tetaplah makhluk seperti dewa di mata orang biasa. Semua orang ketakutan dan berlutut. Para tetua Sekte Shinto memegang biji besi itu tinggi-tinggi di tangan mereka, tak berani melawan sedikit pun. Memikirkan nyawa guru mereka dalam bahaya, mereka mengertakkan gigi dan memohon ampun. Tuanku, ini biji besi mentah dari pasir kristal meteorit. Aku persembahkan kepadamu dengan kedua tanganku. Namun, karena pemimpin sekte kita sedang dalam bahaya, aku berani bertanya apakah kau bisa meninggalkan biji besi mentah ini agar kita bisa kembali untuk menyempurnakan formasi dan menggunakan energi ilahi bintang-bintang untuk menyembuhkan pemimpin. Sikap rendah hati dan hormat pemuda itu membuatnya tersenyum tipis, menikmati perasaan dihormati. Namun pada akhirnya, tatapannya berubah dingin. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk dapat berbicara langsung denganku saat aku lewat. Jangan dorong aku lebih jauh. Dengan jentikan jarinya, pasir kristal meteorit dan biji besi itu sudah berada di tangannya. Saat pasir kristal itu berada di tangan, lelaki tua di belakangnya juga mencibir dan mengibaskan lengan bajunya dengan jijik. Dasar semut, kalian benar-benar tak tahu diri. Beraninya kau menginginkan benda suci seperti itu. Dengan jentikan lengan panjangnya, kekuatan mengerikan Dao Agung menyelimuti langit. Para anggota Sekte Shinto berjatuhan, dan para penambang naga hitam meratap tanpa henti. Hampir separuh dari mereka tewas atau terluka. Nyawa pemimpin sekte direnggut, dan para murid dipermalukan dan dibantai. Di bawah serangan gencar yang tak henti-hentinya, seseorang akhirnya kehilangan kesabaran dan berseru kesakitan kepada para tetua. Tetua, jika pemimpin sekte binasa, kami orang luar tak punya tempat tujuan. Kau tak boleh tinggal diam. Cepat dan kirim pesan kepada Senior Yi. Para tetua terkejut dan terbangun oleh kata-kata ini. Senior Yi, mengingat sikap misterius pria itu, secercah harapan muncul di hati mereka. Jika Senior Yi datang, mungkinkah dia bisa menawarkan bantuan? Situasinya mendesak. Tanpa basa-basi lagi, tetua terkemuka menggertakkan gigi dan mengirim pesan. Situasi ini tentu saja disaksikan oleh orang-orang di udara. Beberapa pria tua hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh pemuda di depan dengan tatapan sekilas. Tidak masalah, katanya sambil tersenyum tipis, matanya memancarkan kewibawaan. Ini cukup menarik. Dukungan macam apa yang bisa dimiliki semut biasa? Aku akan menunggu dan melihat. Sekte Shinto mengirim pesan hanya dalam beberapa saat napas. Dengan suara mendesing, Yi Feng, menunggangi siput, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Semua orang tercengang dan bergegas maju untuk memberi penghormatan. Senior Yi, sebelum mereka sempat menyelesaikan kalimatnya, Yi Feng, setelah turun dari siput, bertanya dengan penuh semangat. Di mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Siapa yang mencoba mengacaukan situasi? Keinginan untuk terlibat dalam pertarungan mengejutkan para anggota Sekte Shinto, tetapi mengingat pihak lain berasal dari Istana Meteorik, mereka tidak berani berkomentar. Tetua terkemuka memberi isyarat dengan tatapan kagum, menatap ke langit. Melihat kekaguman itu, Yi Feng, yang kebingungan, mendongak. Kemudian dia melihat seorang pemuda berdiri diam di langit, diapit oleh beberapa pria tua. Mereka semua tampak mengesankan, tangan mereka tergenggam di belakang punggung, mata mereka tertunduk, tak pernah menyerah,
seolah-olah berbagi ruang dengan orang lain akan mempermalukan status mereka. Dia tahu ada sesuatu yang istimewa. Hati Yi Feng menghangat. Dia bergegas menyelamatkan begitu menerima pesan itu, sepertinya kali ini langkahnya tepat. Saat ia mendongak, kerumunan di belakangnya semakin gugup. Tetua itu mendekat dan membisikkan rahasia yang mengejutkan. Senior, pemuda ini adalah murid Istana Meteorit yang legendaris. Ayahnya adalah seorang tetua, sangat dihormati dan berkuasa. Senior, harap berhati-hati. Yi Feng tertegun mendengar suara itu. Istana Meteorit, benarkah sekuat itu? Tetua itu buru-buru membungkuk dan memberi peringatan, nada kekagumannya semakin kuat. Senior, Istana Meteorit adalah entitas terkuat di bintang LAN kami, dan kepala istana adalah penguasa bintang. Kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda yang tulus, tetapi kami tidak boleh gegabah menyinggung para tetua ini nanti. Kami tidak punya pilihan selain mengirim pesan ini untuk mengganggu Anda, senior, dan kami tidak berani memiliki pikiran yang tidak pantas. Kami hanya meminta saran Anda. Jika kami dapat melestarikan biji pasir kristal, itu akan menjadi kehormatan besar. Jika Anda malu, kami tidak akan berani mengeluh. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang di sekitarnya mengangguk berturut-turut. Bahkan dengan mata yang dipenuhi duka dan amarah, mereka hanya bisa menundukkan kepala di hadapan para penguasa istana dewa terlarang yang mengerikan, tak berani menyinggung siapapun. Bahkan perseteruan berdarah yang baru saja terjadi pun diredam dengan gigi terkatup. Yi Feng, mengamati kerumunan, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tak heran semua orang begitu cemas meminta bantuan, musuh mereka sungguh mengerikan. Mendengar nama mereka saja sudah membawa rasa tertindas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak menyaksikan para penguasa roh bela diri yang mengerikan tahun itu, ia tak pernah merasakan kecemasan seperti ini. Inilah kekuatan Star Lord. Entitas mengerikan seperti itu pasti bisa berkeliaran di tanah dewa terlarang tanpa hukuman. Keberanian mereka dalam membunuh dan menjarah jelas memiliki alasan untuk melakukannya. Mereka sungguh luar biasa. Entah karena kewajiban moral untuk menepati janji atau untuk memenuhi rencana bunuh diri mereka, lawan seperti ini harus dilawan. Ia mengangkat bahu, mengamati pemuda di udara dengan ekspresi tenang, raut wajah yang tak terkalahkan terpancar di seluruh wajahnya. Ia bukan tandingan orang-orang biasa dan remeh yang pernah dilihatnya sebelumnya. Semangat juang Yi Feng membuncah, dan ia melangkah maju dengan mantap. Hanya selangkah, seluruh penonton terkesiap, suasana tiba-tiba menegang. Di udara, menyaksikan kemunculan si penyokong ini, beberapa pria tua awalnya tampak meremehkan, tetapi setelah beberapa kali melirik, kecurigaan terpancar di mata mereka. Melihat Yi Feng melangkah maju, mereka tak kuasa menahan diri untuk berbisik. Pria ini cukup cakap. Ia tampaknya memiliki harta karun luar biasa untuk menyembunyikan kultivasinya. Mengetahui identitas tuan muda, ia berani maju. Ia tampak cukup percaya diri. Ya, saudara Chang, kau benar. Aku tak menyangka semut-semut ini benar-benar menemukan penyokong. Haha, kalian berdua, sesama Taois, benar-benar memberi hormat yang cukup pada pria ini. Sekalipun ia memiliki kekuatan, ia hanyalah semut yang lebih besar. Itu benar. Di hadapan istana meteorit kita dan tuan muda, makhluk sekuat apapun bukanlah apa-apa. Para pria tua itu mengobrol dan berbisik, semuanya memperhatikan dengan penuh hormat pemuda berpakaian indah itu. Merasakan tatapan penuh hormat itu. Bibir Liu Haotian melengkung membentuk senyum tipis, matanya yang berbintang berkilauan dengan cahaya tenang, seolah-olah mengandung lautan bintang. Ia berbicara dengan mantap, keyakinannya terpancar dari nadanya. Bahkan seekor semut, yang berani melangkah maju, adalah tanda kemurahan hati, jauh lebih unggul daripada yang vulgar. Tunggu sebentar, Anda tidak boleh bergerak. Tuan muda ini akan melihat sendiri apakah ia dapat menyenangkan saya dengan segala keahliannya. Jika bakatnya dapat diterima, saya dengan senang hati akan menerimanya sebagai pelayan saya. Begitu ia selesai berbicara, beberapa pria tua membungkuk. Saya akan mengikuti perintah Anda, Tuan Muda. Kemudian, dengan senyum kagum, mereka menghela napas penuh haru. Pria ini sungguh beruntung telah bertemu Tuan Muda Liu. Ia sungguh beruntung. Seekor semut kecil memiliki kesempatan untuk terbang ke surga dan melayani Anda di masa depan. Ia sungguh diberkati. Apakah ia pantas mendapatkan kehormatan melayani Anda bergantung pada kemampuannya? Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Mendengarkan diskusi itu, semua orang merasakan ekspresi tegang dan takjub, seolah-olah kiamat sudah dekat. Tak seorang pun menyangka para penguasa istana meteorit begitu mendominasi. Tanpa sempat berbicara, mereka seolah siap menindas yang lemah lagi. Dilihat dari nada bicara mereka yang santai dan apa adanya, mereka sama sekali tidak menganggap serius senior Yi Feng. Kekuatan mereka sungguh tak terbayangkan. Keputusasaan akan berakhirnya segalanya menggelora di matanya, dan tetua sekte Shinto itu ketakutan dan menyesal. Seluruh tempat itu hening. Hanya Yi Feng yang menatap langit dengan ekspresi tenang. Nada dan sikap orang-orang itu menunjukkan keyakinan yang mutlak, yang memberinya perasaan yang sangat kuat. Meskipun itu membuatnya ingin bertarung, ia merasa sedikit jijik.
Ia meminta orang lain untuk menjadi budaknya begitu ia membuka mulut, dan mengatakannya seolah-olah ia sedang bersedekah. Benarkah bahwa seluruh dunia lebih rendah dari mereka? Rasa superioritas yang keterlaluan ini sungguh menjijikkan. Dilihat dari sikapnya yang sok ahli, Liu ini pasti sangat kuat, itulah sebabnya dia punya modal untuk bertindak begitu arogan. Tapi bisakah dia benar-benar bunuh diri? Keraguan muncul di benak Yi Feng, dan dia merasa agak skeptis. Begitu banyak makhluk yang tampaknya kuat ternyata bukan apa-apa dalam hal bertarung, bagaikan harimau kertas. Liu ini, sulit untuk sepenuhnya mempercayainya. Bagaimana jika dia bukan tandingannya? Bukankah semua harapannya akan sia-sia? Pikiran itu tiba-tiba membuat Yi Feng panik. Setiap kali dia menyerang, lawannya langsung kalah. Kegagalan seperti itu terlalu banyak untuk dihitung. Akhirnya bertemu lawan yang layak, saatnya untuk menyesuaikan strateginya. Sambil merenungkan hal ini, tuan muda di udara itu menurunkan pandangannya dan terkekeh. Kau tidak buruk. Kalau kau bisa menyentuh ujung jubahku dalam 10 tarikan napas, aku akan membuat pengecualian dan menerimamu sebagai budakku. Ini kesempatan yang diimpikan jutaan orang. Kau patut disyukuri. Anak baik. Orang ini benar-benar tahu harus bersikap bagaimana. Meskipun mengeluh, mata Yi Feng tiba-tiba berbinar. Ya, sekalipun lawanku tidak bisa mengalahkanku, jika dia yang memulai, bukankah dia masih bisa membunuhku? Selema apapun aku tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkanmu membunuhku, kan? Bahkan jika salah satu dari mereka gagal, aku akan menyerah setiap kali menghadapi musuh. Pada akhirnya aku akan terbunuh, kan? Mungkinkah semua orang pecundang? Oh tidak, kenapa aku tidak memikirkan ini tadi pagi? Tiba-tiba menyadari titik butanya, Yi Feng terbangun seolah dari mimpi dan melangkah maju. Dia menghadapi udara dengan serangan balik yang mendominasi. Berhenti membual, aku akan membiarkanmu bergerak dulu. Kalau kau bisa mengacak-acak rambutku, aku akan menjadikanmu budakku. Begitu kata-kata ini terucap, dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Baik itu beberapa orang di udara maupun banyak sosok di tanah, semuanya terdiam, mata mereka semakin terbelalak. Para kultivator di antara penonton tercengang oleh kata-kata Yi Feng. Pihak lain adalah putra seorang tetua istana meteorit. Dia berani menyombongkan diri, berjanji untuk mengalah terlebih dahulu. Bahkan jika itu ejekan karena marah, itu sungguh berani. Menjadi begitu arogan dan mengalah di hadapan makhluk sekuat itu, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Apa yang dipikirkan senior Yi? Para tetua sekte Shinto terbelalak lebar, ekspresi tak percaya dan terkejut di wajah mereka. Perkembangan ini jauh melampaui harapannya. Dia tidak mengerti mengapa senior Yi Feng mengatakan hal seperti itu. Bahkan jika pihak lain, yang bangga dengan statusnya, tidak menyerang lebih dulu, dia sudah menyinggung istana meteorit. Apa yang harus dilakukan? Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga para tetua sekte Shinto tercengang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka merasa telah menyakiti Yi Feng, mata mereka dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Di udara, mata beberapa pria tua terbelalak, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang tak dapat dipercaya. Mereka saling menatap selama beberapa saat, mengerutkan kening bingung. Apakah bocah ini sudah gila? Omong kosong seperti itu akan merenggut nyawanya. Beraninya dia meniru pengakuan tuan muda. Dia sangat bodoh. Beraninya bocah ini, dia sangat berani. Dia hanya mencoba mendapatkan sedikit keuntungan dengan kata-katanya, tetapi dia melewatkan kesempatan emas. Betapa bodohnya. Ini adalah penistaan terhadap reputasi tuan muda. Aku akan mencabik-cabik pencuri kecil ini. Kemarahan menyebar, dan beberapa bahkan menunjukkan niat membunuh. Bahkan Liu Haotian, yang tadinya begitu acuh tak acuh, memiliki secercah kegelapan di matanya. Dia perlahan mengulurkan tangan untuk menghentikan pembicaraan, wajahnya kini tersenyum saat dia menatap dunia. Menarik, kau orang pertama yang berani mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu di depan tuan muda ini. Sebagai putra seorang tetua istana meteorit, Liu Haotian selalu dihormati dan dimuliakan. Ia adalah tamu kehormatan kemanapun ia pergi. Tak seorang pun berani tidak menghormatinya, apalagi menghinanya. Ini sungguh tidak hormat. Ia pantas dicabik-cabik dan jiwanya dilenyapkan. Amarah membuncah dalam dirinya, tetapi wajahnya tidak menunjukkannya. Lagi pula, bagaimana mungkin seekor gajah raksasa peduli dengan keributan seekor semut? Kalau tidak, jika masalah ini terbongkar di kemudian hari, bukankah itu akan merusak reputasi istana meteorit? Melihat sikap sok itu, Yi Feng memutar matanya dan diam-diam mendesaknya. Kau satu-satunya yang boleh berpura-pura dan menyerah, tapi yang lain tidak. Aku harus berpura-pura hari ini. Aku akan menyerah kalau kukatakan begitu. Aku berdiri di sini menunggumu bertindak. Jangan hanya bicara, bertindaklah. Apa kau takut? Tidak mungkin, tidak mungkin. Putra tetua istana meteorit tidak berani bergerak bahkan setelah diberi kesempatan. Di akhir kata-katanya, Yi Feng langsung berteriak. Sikapnya seolah-olah ingin menyebarkan berita kemana-mana, dan ingin menghancurkan reputasi istana meteorit.
Ia mengejutkan orang-orang di sekitarnya dan bahkan menggertakkan gigi karena marah. Kali ini, Liu Haotian tak bisa lagi tenang, dan niat membunuh mulai muncul di matanya. Ia selalu bersikap angkuh dan berkuasa, dikelilingi pendukung di mana-mana. Ia belum pernah melihat bualan yang begitu berani, bahkan berani mencoreng nama istana meteorit. Itu benar-benar provokasi. Orang ini harus dibunuh untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Liu Haotian menyipitkan matanya dengan muram, sedikit keganasan terpancar dari senyumnya. Bagus, sangat bagus. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perkataan dan tindakan mereka, dan harus tahu bagaimana bertindak sesuai kemampuan mereka. Semut sepertimu, bicara begitu bodoh, pasti akan mati. Jangan salahkan aku karena menindas yang lemah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Liu Haotian mengangkat telapak tangannya pelan, seluruh tubuhnya bersinar dengan warna-warna aneh. Kekuatan mengerikan Dao Agung menyelimuti sekelilingnya bagai brokat, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit bagai badai, mengejutkan para lelaki tua di belakangnya hingga mata mereka gemetar, dan membuat para biksu di tanah ketakutan hingga mereka berulang kali mundur. Bakat Tuan Muda sungguh langka di dunia ini. Hari ini, setelah menyaksikanmu beraksi lagi, akhirnya aku mengerti apa arti seorang jenius. Dibandingkan denganmu, kita telah menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun. Mematikan semut ini di tanganmu adalah suatu kehormatan besar. Akhirnya dia lolos begitu saja. Astaga, ternyata ada seseorang di dunia ini yang telah menguasai lebih dari 10 cara agung. Sungguh aneh. Sudah berakhir, sudah berakhir. Campuran kekaguman dan kengerian meletus, dan tekanan mengerikan menyebar ke seluruh langit dan bumi. Mendengar suara-suara ini dan menyaksikan fenomena aneh di langit, bahkan wajah para penonton pun memucat ketakutan. Bahkan para pengawal naga hitam yang dulu perkasa pun merasa tak berarti. Sosok itu mundur, tersapu dalam sekejap bagai angin puyuh. Para tetua sekte Shinto, yang berdiri jauh, menggertakkan gigi dan memejamkan mata ketakutan, luapan penyesalan membuncah di hati mereka. Di tengah kepanikan ini, Yi Feng, berdiri sendirian, menatap langit, hatinya dipenuhi kegembiraan. Menyaksikan bola cahaya yang gemerlap di langit semakin membesar, berkobar bagai matahari yang terik, matanya dipenuhi harapan, akhirnya merasakan realisasi nyata dari mimpinya. Untuk pertama kalinya, kematian terasa mendekat. Tiba-tiba, ia merasa pemuda sok bergigi gertakan di langit itu menjadi jauh lebih menarik. Menatap dari kejauhan, mata Yi Feng dipenuhi belas kasih, diam-diam menyemangatinya. Cepat, gulingkan bola raksasa ke bawah. Aku mengandalkanmu untuk mewujudkan misi bunuh diriku. Kau harus berusaha sekuat tenaga, nak. Ia berdoa hanya untuk beberapa tarikan napas ketika tiba-tiba terdengar gemuruh dari langit. Dao Agung mengalir ke energi vital. Dengan dorongan telapak tangannya yang dahsyat, Liu Haotian meluncurkan bola cahaya mengerikan sepanjang 100 kaki, bagaikan matahari terbenam. Momentumnya yang dahsyat mengguncang awan dan langit, cahayanya yang cemerlang semakin terang, menerangi hampir setiap sudut bumi. Tambang, gurun, pasir kuning tak berujung. Segala sesuatu di sekitarnya ditelan cahaya yang menyilaukan, dan segala sesuatu yang terlihat sepenuhnya diselimuti warna putih yang menyilaukan. Duk, bola cahaya jatuh, dan suara guncangan yang mengerikan bergema di antara langit dan bumi. Bahkan para kultivator yang menonton dari jauh dapat merasakan aura yang menghancurkan, bergulung-gulung seperti gelombang pasang. Angin bersiul, tanah dan bebatuan beterbangan di udara. Tambang runtuh, pasir kuning memenuhi udara. Getaran dahsyat itu membuat bumi seakan berguncang. Akibatnya, para kultivator tak bisa diam, meratap dan meratap ketakutan selamanya. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga asap dan debu akhirnya menghilang. Para tetua di langit juga terkagum-kagum, kekaguman dan rasa hormat mereka kepada Tuan Muda di hadapan mereka semakin kuat. Namun ketika mereka menatapnya, mereka melihat senyum superior Liu Haotian tiba-tiba memudar, matanya melebar dan gemetar. Para tetua membeku kaget, dan segera menunduk ke tanah. Di dalam hamparan pasir, yang telah diledakkan menjadi lubang sedalam 1000 kaki, asap mengepul seperti kabut, tetapi siluet manusia tetap diam di dalamnya. Ketika mereka melihat wajah Yi Feng, beberapa orang tersentak kaget. Liu Haotian mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya. Mustahil. Dao Cao Yuan Qi Tuan Muda ini telah mencapai kesempurnaan. Tak seorang pun dalam 1000 tahun dapat menandingi Tuan Muda ini. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tak ternoda oleh seni bela diri yang begitu luar biasa? Panik. Liu Haotian tiba-tiba panik. Melihat Yi Feng berdiri diam seperti sebelumnya, bahkan setitik debu pun tak terlihat di tubuhnya, pemandangan aneh ini sungguh tak dapat dipercaya, benar-benar membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia tak percaya apa yang dilihatnya, dan terlebih lagi, ia tak bisa menerima seekor semut bisa sekuat itu. Apa ia masih seekor semut? Mungkinkah ia berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau? Saat suara gemetar Liu Haotian bergema, banyak kultivator di seluruh penjuru langit dan bumi menatap lubang yang dalam itu dengan kaget. Melihat Yi Feng sama sekali tidak terluka, jantung mereka berdebar lebih kencang daripada seni bela diri mengerikan yang baru saja mereka saksikan.
Tiba-tiba, seluruh tempat itu begitu hening hingga terdengar suara jarum jatuh. Hanya Yi Feng, wajahnya kusut tertiup angin debu lubang yang dalam, yang tampak tidak ada yang salah dengannya. Ia sudah lama menggelindingkan bola, dan inikah akhirnya? Ia bertingkah seperti orang bodoh, bahkan mengaku sebagai putra tetua Istana Meteorit, tetapi pada akhirnya, ia hanyalah seonggok sampah. Kedengarannya bagus, tapi tidak berhasil. Sialan, mendengar kata-kata Liu Haotian lagi, Yi Feng murka. Sialan, kau membuang-buang waktuku menunggu, dan kau benar-benar pemula, masih berusaha bersikap sok. Kau bicara tentang kesempurnaan, kau akan mati jika tidak bertindak seperti itu. Kesempurnaan, sialan. Yi Feng tiba-tiba melompat, melangkah, dan melompat ke langit. Swoosh! Yi Feng tiba-tiba melompat, suaranya yang tajam seperti anak panah yang terlepas dari tali. Meskipun ia jelas merupakan sosok tunggal yang terbang turun dari tanah, ia memberikan tekanan yang luar biasa pada sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di udara. Liu Haotian telah terbangun, rasa jijiknya yang sebelumnya telah sirna. Menyaksikan serangan yang menentukan ini, meskipun ia arogan, ia menyadari bahwa kultivasi lawan jauh melampaui harapannya. Ia dapat dengan mudah menangkis serangan kekuatan penuhnya. Dalam pertarungan sungguhan, ia tak punya peluang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seorang ahli seperti itu bisa ada di Gurun Utara? Kali ini, ia benar-benar lengah. Melihat bahwa pertempuran tak terelakkan, ekspresi Liu Haotian menjadi serius, tetapi ia berhasil mempertahankan ketenangannya, mengulurkan tangan dan berteriak menghentikan. Tuan, tunggu. Yi Feng menyipitkan mata mendengar kata-kata yang tiba-tiba itu. Apapun yang Anda katakan, pertarungan hari ini tak terelakkan. Yi Feng sangat marah. Setelah semua kepura-puraan ini, ia mengira dirinya adalah sosok yang tangguh, tetapi ternyata tidak lebih dari sekadar boneka. Ia tidak memiliki keahlian apapun, hanya kepura-puraan. Bukankah itu menyebalkan? Apapun yang terjadi, aku akan menghajarnya. Menghadapi semangat juang Yi Feng yang teguh, Liu Haotian malah tertawa terbahak-bahak. Hehe, kultivasi yang mulia memang mengesankan, dan memang mengagumkan, tetapi saya, seorang tuan muda, berasal dari Istana Meteorik. Konsekuensi bertarung atau tidak bertarung lebih dari yang dapat Anda tanggung. Jika Anda bersikeras menyerang, dan itu membuat para petinggi Istana Meteorik waspada, setinggi apapun kultivasi Anda tidak akan mampu menghadapi konfrontasi setingkat itu. Begitu ia selesai berbicara, beberapa pria tua di belakangnya juga tersenyum dan ikut bersuara. Tuan muda, Anda benar. Meskipun kultivasi Anda memang tinggi, Anda tidak sombong, kan? Hehe, di tanah meteorik ini, kekuatan saja tidak bisa menopang eksistensi jangka panjang. Sekuat apapun seseorang, sulit untuk tak terkalahkan. Kultivasi bukan hanya tentang bertarung dan membunuh. Yang mulia, mohon pikirkan dua kali. Setiap kata yang Anda ucapkan sangat berharga. Saya sarankan Anda untuk bertindak sendiri. Saat suara itu jatuh, para kultivator di tanah menahan napas karena terkejut. Segalanya terjadi jauh di luar dugaan. Tak seorang pun bisa membayangkan senior Yi bisa sekuat itu, apalagi membayangkan segalanya akan lepas kendali. Jika senior Yi melawan orang-orang ini, bencana akan menimpanya. Para tetua Shinto gemetar ketakutan, tatapan mereka tertuju ke langit, hati mereka dipenuhi doa, berharap insiden besar akan terselesaikan. Namun, setelah mendengarkan kata-kata kelompok itu, ekspresi Yi Feng semakin muram. Sial, Liu ini benar-benar jenius. Dia jelas pecundang, tapi dia masih bersikap arogan. Pria tua di belakangnya juga berteriak, seolah-olah seluruh dunia berutang hormat padanya. Jelas sekali dia terbiasa memanfaatkan kekuatan orang lain. Kumohon, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah sekarang? Siapa yang menindas orang lain duluan? Di mana kau bilang, jaga dirimu? Kau benar-benar kecanduan berpura-pura, ya. Melihat Liu Haotian tersenyum, ekspresinya penuh percaya diri dan ketenangan. Tak mampu menahan amarahnya lagi, Yi Feng merentangkan kelima jarinya dan mengayunkannya ke wajah. Suara nyaring, mengejutkan. Hampir tak seorang pun melihat pukulan itu, dan Liu Haotian terbanting ke tanah. Bang! Suara keras itu mengejutkan seluruh kerumunan, mata mereka terbelalak. Butuh beberapa napas. Baru kemudian beberapa pria tua kembali tenang, menunjuk jari dengan tak percaya. Ini, kau mendapat masalah besar. Beraninya kau menyerangku. Yi Feng melotot dingin, dan para pria tua itu, terlalu takut untuk berbicara, segera jatuh ke tanah, membantu Liu Haotian berdiri, dan mencoba menghiburnya, tampak bingung dan panik. Para kultivator di sekitarnya tersentak kaget. Melihat Tuan Muda Liu yang maha kuasa berdiri, berlumuran debu, para anggota sekte Shinto yang tercengang bergidik. Senior Yi, beraninya kau menyerangku. Apa aku salah lihat? Senior Yi, apa Senior Yi benar-benar memukul Tuan Muda Liu? Sudah berakhir, sudah berakhir. Seolah terbangun oleh diskusi panas itu, Liu Haotian, yang hampir tak tertolong untuk berdiri, tiba-tiba merona dari wajahnya yang pucat. Ia mengangkat matanya ke langit dengan kebencian yang mendalam. Beraninya kau menyerangku. Sejak lahir, aku tak pernah berani menentang siapapun.
Bahkan para pemimpin istana meteoritku pun sangat peduli padaku. Beraninya kau, seorang kultivator biasa, mempermalukanku seperti ini. Permusuhan ini tak terdamaikan. Sebuah raungan menggema, membuat semua orang ketakutan hingga terdiam. Dalam sekejap mata, dunia jungkir balik. Tuan muda berpangkat tinggi itu mengumpat dengan cara yang mengerikan dan malu, sementara Yi Feng yang tak dihargai berdiri sendirian di udara. Situasi yang tak terbayangkan ini seakan menjadi pertanda bencana berdarah yang akan datang. Namun, betapapun takutnya orang lain, betapapun Liu Haotian meraung, Yi Feng tetap tak tergerak. Ia menatap segala sesuatu di tanah dengan tenang, dan tiba-tiba merasa bosan. Pemuda yang menakutkan di mata orang lain, kini meraung tak terkendali, tampak kuat dan mengesankan, tetapi di matanya, ia seperti anak manja, tak berdaya dan murka. Apa yang kau teriakkan? Jika kau punya nyali, bunuh aku di sana-sini dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Hei, generasi kedua lain yang mengandalkan latar belakang keluarganya, yang hanya tahu cara menindas yang lemah, atau penindasan klasik, yang sungguh membosankan. Mereka berdua adalah generasi kedua yang kaya, tetapi saudara kura-kura tidak memiliki kebiasaan buruk seperti itu, kesenjangannya sangat besar. Setelah beberapa saat mendesah, Yi Feng mendarat perlahan, lalu menyadari bahwa anggota sekte Shinto itu gemetar. Tetua itu ketakutan dan bergegas maju, mengepalkan tinjunya untuk membujuknya. Senior, karena situasinya sudah begini, sebaiknya kau segera pergi. Kau sama sekali tidak boleh terlibat konflik lebih lanjut dengan Tuan Muda Liu ini. Kalau tidak, jika seseorang dari Istana Meteorit datang di masa depan, itu akan menjadi bencana. Begitu ia selesai berbicara, sekte Shinto dan pengawal naga hitam memucat ketakutan. Liu Haotian tampak semakin berani. Apa kau takut sekarang? Sudah terlambat. Kau berani menyerangku, mengandalkan kultivasimu yang minim. Ketika ayahku mengetahui semuanya, aku akan melihatmu mati. Pria tua di belakangnya juga mengutuk dengan suara gemetar, mendukung Tuan Muda Liu. Kutukan itu tidak terlalu orisinal, tetapi isinya membuat mata Yi Feng berbinar. Apakah kultivasi ayahmu kuat? Liu Haotian mencibir dengan arogan, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan kemuliaan tak terbatas. Denganmu, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan ayahku. Pria tua di belakangnya, yang bahkan lebih kuat, berbicara lagi. Jika kau menyesalinya, dan berhenti sekarang, mungkin masih ada secercah harapan. Hehe, aku khawatir sudah terlambat. Berani sekali dia bersikap lancang dengan kultivasinya yang rendah. Bahkan jika dia bersujud sebagai pelayan di masa depan, itu tidak akan cukup untuk menebus dosanya hari ini. Jika tetua Liu bertindak, apa yang akan dia lakukan? Sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka, semua orang ketakutan, berhenti untuk mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Yi Feng terdiam, mereka pikir tetua Yi Feng pun terintimidasi. Rasa takut dan muram menyebar ke seluruh kerumunan. Kenyataannya, Yi Feng sudah berseri-seri kegirangan, perhitungannya mendidih. Jika yang lebih muda tidak setara, yang lebih tua pasti sangat kuat. Kalau tidak, bahkan pada titik ini, mereka tidak akan berani mengancamnya. Sepertinya, tetua Liu, benar-benar menakutkan. Bocah sok tahu ini tak berguna, ayahnya mungkin baik-baik saja. Dengan pikiran ini, Yi Feng melambaikan tangannya. Baiklah, kurung semua orang ini dan simpan mereka di sini untukku. Saat kata-kata ini terucap, seluruh kerumunan memucat. Apa? Menambang. Semua orang terbelalak melihat tindakan ini. Pada titik ini, bukankah seharusnya mereka melepaskan Tuan Muda Liu, mencoba meredakan situasi, lalu meminta maaf di kemudian hari, yang disebut, mempermasalahkan hal kecil. Namun, Senior Yi, di sisi lain, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Itu tidak masalah, tetapi ia malah menambah bahan bakar ke api dengan mengirim Tuan Muda Liu yang bermartabat untuk bekerja menambang. Para anggota sekte Shinto tercengang, saling menatap tak percaya. Para tetua gemetar sambil membungkuk gugup. Senior Yi, apa aku tidak salah dengar? Ayah Tuan Muda Liu adalah tetua Istana Meteorit. Dengan keadaan seperti ini, mengapa kau membiarkannya menambang? Ini. Sebelum Yi Feng sempat menjawab, Liu Haotian, tersipu, menunjuknya dengan marah. Kau keterlaluan. Beraninya kau mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu di depanku. Kau sedang mencari mati. Yi Feng meliriknya tanpa berkata-kata. Kau benar sekali. Liu Haotian tercekat dan tertegun, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Pria tua di belakangnya sudah meledak, suaranya bergetar karena marah. Anak nakal, beraninya kau. Penatua Liu benar-benar pria yang tidak tahu malu. Beraninya kau mempermalukan Tuan Muda Liu seperti ini. Kau mencoreng nama baik Istana Meteorit. Kau pantas mati. Sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka, Yi Feng menamparkan mereka beberapa kali. Setelah serangkaian suara nyaring, para pria tua itu semua terbanting ke tanah, masing-masing dengan mata berbinar, tidak bisa bangun. Yi Feng melirik mereka tanpa berkata-kata sebelum melanjutkan. Diam, apa kalian harus terus bicara? Jika ayahnya bukan seorang penatua, aku tidak akan membiarkannya menjadi milikku.
Sudah beres. Aku atau mati. Pilihanmu. Desis. Suara napas terengah-engah semakin keras, dan udara di sekitar mereka hampir memanas. Tak hanya Liu Haotian yang tercengang tak percaya, bahkan kepala para penonton pun berdengung, benar-benar terpana oleh dominasi dan kultivasi senior Yi Feng yang mengerikan. Beberapa tamparan barusan sungguh luar biasa kuat. Pukulan yang tampak biasa saja itu mungkin hanyalah puncak gunung es dari kultivasi senior Yi Feng, namun sulit bagi siapapun yang hadir untuk sepenuhnya memahami kekuatan penuhnya. Tak seorang pun bisa membayangkan kekuatan kultivasi senior Yi. Jadi, kultivasi senior Yi sungguh luar biasa. Yang lebih mengerikan lagi, senior ini bahkan belum menunjukkan wajah kepada istana meteorit maupun tetua Liu. Ini sungguh mengerikan, keberaniannya tak terbendung. Siapa yang bisa seyakin ini? Tiba-tiba, semua orang merasa Yi Feng semakin tak terduga, dan di saat yang sama, mereka ketakutan dengan perkembangan situasi ini. Bahkan Liu Haotian pun geram. Bertemu dengan tatapan dingin Yi Feng sekali lagi, ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun, seolah diselimuti rasa takut akan kematian. Terpaksa oleh situasi ini, ia hanya bisa menahannya, menahan rasa malu dan amarahnya. Apa yang kau lihat? Kenapa kau tidak menggali saja? Kata-kata sederhana itu membuatnya merinding, gelombang tekanan melonjak dalam dirinya. Liu Haotian menggertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan berdiri mematung selama beberapa tarikan napas. Akhirnya, wajahnya memucat, dan ia diam-diam berjalan menuju kaki gunung. Melihat ini, para tetua lainnya mengikutinya dari dekat. Tak lama kemudian, tuan dan pelayan yang tadinya arogan kini bekerja keras di kaki gunung, menggali mineral. Para biksu yang menonton dari jauh ketakutan. Seolah-olah mereka tidak menggali mineral, melainkan nyawa orang-orang yang hadir. Setiap kali terdengar bunyi klik, seorang biksu akan mati di masa depan. Ini bencana. Setelah mendengar beberapa bunyi klik, para tetua sekte Shinto mulai merinding. Mereka segera membungkuk kepada Yi Feng, suara mereka dipenuhi ketakutan. Senior, ini tidak bisa diterima, sama sekali tidak bisa diterima. Jika kita menyiksa Tuan Muda Liu seperti ini, dan ayahnya datang untuk menanyai kita, bagaimana kita bisa tahan? Senior, tolong berbelas kasih dan beri sedikit ruang gerak. Melihat ekspresi gugup tetua itu, Yi Feng perlahan menggelengkan kepalanya. Ah, orang-orang ini terbiasa bersikap arogan dan mendominasi. Sekeras apapun kau bertahan, kau tidak akan aman. Terus bertoleransi hanya akan semakin mempermalukan dirimu sendiri. Jangan khawatir, ketika ayahnya datang, aku akan bertanggung jawab penuh. Tindakan Yi Feng tampak gegabah, tetapi ia sebenarnya telah memikirkannya matang-matang. Terlepas dari apakah ia bisa melawan ini, ia akan tetap teguh dan menyelesaikannya. Sekalipun tetua Liu kuat dan membunuh semua orang, bahkan dirinya sendiri, ia bisa mencapai keabadian dan membangkitkan orang-orang ini. Ini adalah hasil terbaik, tetapi juga skenario terburuk. Tentu saja, jika tetua Liu hanyalah boneka, maka itu tidak akan terlalu berarti. Mendengar ini, tetua sekte Shinto menggertakkan gigi dan membungkuk. Senior, kemurahan hatimu sangat dihargai. Memang benar seperti yang kau katakan. Sekarang setelah semuanya begini, kompromi lebih lanjut tidak akan mengubah apapun. Sebaiknya kita mengerahkan segenap kemampuan kita. Lagi pula, kita punya Liu Haotian di tangan kita, dan kita punya secercah harapan. Kami mendukungmu. Begitu kata-kata ini terucap, kerumunan di belakangnya mengepalkan tangan serempak. Kami mendukungmu. Setelah menyaksikan kematian banyak rekan seperjuangan mereka, yang dipaksa oleh kenyataan, mereka sebelumnya takut untuk melawan Liu Haotian. Sekarang, dengan kesempatan untuk membalas dendam, mereka tak punya pilihan selain menggertakkan gigi dalam amarah. Para kultivator dilahirkan untuk menentang kehendak langit dan tak pernah takut akan pertarungan yang sengit. Melihat tekad semua orang, Yi Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, mari kita mengerahkan segenap kemampuan kita. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yi Feng menatap kaki gunung dan memberikan instruksi yang sungguh-sungguh. Kalian harus mengawasi orang-orang itu. Meskipun mereka terluka, kalian tidak boleh lengah. Jika ada pergerakan, kirim pesan kepadaku kapan saja. Para tetua menjawab satu per satu. Jangan khawatir, senior, mereka terluka parah. Kita hanya perlu menggunakan sedikit keahlian untuk menyegel kultivasi mereka nanti. Mereka harus terus menambang di sini tanpa masalah. Tidak akan ada yang salah. Setelah mendengar ini, Yi Feng mengangguk lega. Bocah Liu itu suka berpura-pura. Sudah saatnya ia merasakan pahitnya kenyataan dan menyembuhkan kebiasaan buruknya. Semoga ayahnya segera datang dan tidak mengecewakan kita. Setelah beberapa kata nasihat, Yi Feng memanggil murid-muridnya sekali lagi dan perlahan pergi. Menatap ke kejauhan, sekte Shinto dan para penambang naga hitam menatap dengan takjub. Metode senior ini benar-benar tak terduga. Tambang kembali beroperasi, dan semua orang dicekam oleh pertempuran yang akan datang, merasa agak gugup. Bahkan para tetua secara pribadi menjaga tanah di bawah tambang yang runtuh, mengawasi Liu Haotian dan yang lainnya. Liu Haotian begitu mulia, namun bahkan dengan kultivasinya yang tersegel, kesombongannya tetap tak tergoyahkan.
Brengsek, beraninya kau, seorang paria, bergantung pada orang luar dan membiarkan tuan muda ini menjadi milikku. Begitu ia selesai berbicara, wajah tetua itu memerah karena marah. Mengingat nasihat senior Yi, ia merasa sedikit lebih berani. Kemudian, memikirkan kebencian rekan-rekan muridnya yang terbunuh, amarahnya melonjak. Berpura-pura, aku bisa bertarung berdarah kapan saja, aku bahkan tidak takut mati, tapi aku masih harus bergantung pada ekspresimu. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Ia menggertakkan gigi dan mencambuk dengan cambuknya. Kau paria, seluruh keluargamu. Suara pukulan yang berderak begitu keras hingga Liu Haotian tersentak kesakitan. Rasa malu membuncah di hatinya. Ia menggertakkan gigi dan mengangkat biji besi itu, mengukir penghinaan besar ini di hatinya. Jika ia punya kesempatan nanti, ia akan mengirim pesan kepada ayahnya dan menghancurkan para paria ini menjadi debu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.